Hai sobat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue. Ini beda sama video yang biasa gue upload, tapi ada alasannya. Jadi beberapa waktu kemarin gue tuh lagi sering banget pergi-pergi, dan kemarin terakhir ke Singapura sama Tutu tuh gue belajar untuk meminimalisir apa yang gue bawa. Please kasih tahu kalau kalian sama mama gue tuh mager banget skincarean kalau lagi pergi-pergi, ya nggak sih? Iya kan? Please yain. Gue tuh punya mindset better safe than sorry gitu. Jadi walaupun gue tahu gue mager ya, gue akan tetap bawa skincare gue yang menghasilkan overpack. Tapi dari jalan yang terakhir kemarin, gue belajar kalau sebenarnya skincare gue tuh bisa gue simplify, skincare gue tuh bisa gue sederhanakan, dan gue bisa cukup bawa 3-4 produk aja untuk traveling yang mungkin 1 minggu, bahkan lebih dari itu. Video ini bukan cuma untuk kalian, tapi untuk gue juga di masa depan. Aro, kalau lo packing nonton video ini. Jadi ini adalah skincare esensial yang gue bawa dan wajib ada ketika gue traveling. Yang lain sunnah dan boleh nggak ada. Selain dari skincare travel esensial, video ini tuh bisa jadi sambungan dari video yang gue upload hampir 3 tahun yang lalu, panduan makeup pemula. Di video itu gue nyebutin, kalau lo belajar skincare, lo punya pilihan untuk tidak mempelajari makeup. Tapi kalau lo belajar makeup, you have to learn about skincare, at least the basic. Yang paling basic menurut gue adalah 3. Nanti juga mungkin kalau kalian pengen gue bahas ini secara terpisah, I would love to. Dan tidak pernah gue kasih videonya ke kalian, dan gue ngerasa juga mungkin agak telat ya, 3 tahun. Tapi nggak apa-apa, biar ini jadi sekalian di satu video. Ini bisa jadi basic skincare yang benar-benar basic, disimplify, disederhanakan. Ini adalah produk-produk yang gue wajib ada ya di dalam travel esensial gue. Oke, mungkin ada yang baru di channel gue dan nggak tahu kalau jenis kulit gue adalah oily acne prone, berminyak, berjerawat. Kulit gue tuh gampang banget kemerahan. Dulu banyak bekas keitaman jerawat gue, tapi sekarang udah jarang banget kelihatannya. Bekas keitamannya lebih gampang memudar. Nggak ada banget ya. Seperti kalian lihat masih ada kadang, tapi nggak sebandel dulu. Sekarang yang lebih parah adalah bekas kemerahannya. Jadi kulit gue gampang banget kemerahan. Dan ketika traveling, salah satu masalah yang gue selalu lihat dari kulit gue tuh adalah kering. Kulit gue butuh moisturizer yang lebih dari biasanya. Skincare gue daily biasanya tuh ini adalah susunannya, tahapannya. Tapi kita akan fokus karena step ini nggak mungkin gue lakuin selama gue traveling. Kadang gue terlalu malas untuk ngelakuin ini, dan kalau gue malas, yang gue lakukan adalah ini. Gue sederhanakan. Pertama cleansing, yang kedua moisturizing, dan yang ketiga protecting. Ini kayak bener-bener udah basic banget, nggak bisa lebih sederhana dari ini menurut gue. Yang pertama cleansing. It's no surprise kayaknya ya. Harus dimulai dari kanvas yang bersih, harus dimulai dari kulit yang bersih. Mau kayak gimana pun, mau pakai makeup nggak pakai makeup, you need double cleansing. Gue nggak tahu berapa kali udah gue ngejelasin ini, tapi double cleansing untuk gue adalah penting banget bu, gitu. Terutama karena gue pakai makeup terus kan. Tapi di hari-hari ketika gue nggak pakai makeup, gue tetap ngelakuin double cleansing. Tahu kenapa? Karena kulit gue berminyak, memproduksi minyak, dan kadang muka gue tuh ketempelan kotoran, ketempelan sisa sunscreen. Dan untuk mengurangi resiko komedo, biasanya gue tetap double cleansing. Cleansing pertama oil based, biasanya gue pakai cleansing oil atau cleansing balm. Kalau traveling yang paling gue suka adalah cleansing balm, karena dia nggak ada resiko tumpah-tumpah kalau cleansing balm. Tapi kalau muales banget dan gue lagi nggak pakai makeup, biasanya gue akan langsung cuci muka. Ada hari-hari dimana kita mager banget gitu ya. Kadang ketika gue nggak pakai makeup, gue ngerasa kayak let's simplify it, gue cuma pengen cuci muka aja gitu. Nggak apa-apa, gue juga punya hari-hari seperti itu. Dan ketika itu terjadi, penting untuk gue milih cleanser yang bukan sekaligus jadi double cleansing, tapi dia bisa menolong kulit gue, ngangkat setidaknya minyak-minyak di kulit gue, tapi juga nggak boleh terlalu abrasif. Ingat tadi gue bilang kulit gue tuh gampang kemerahan, jadi penting untuk gue nyari cleanser yang low pH, yang pH-nya rendah, yang nggak abrasif di kulit, nggak bikin kering, nggak bikin kulit gue ketarik kayak kerupuk. Ini adalah salah satu yang gue pakai dari Glad to Glow. Ini brand lokal, namanya Low pH Gentle Facial Wash Facial Cleanser Gel. pH-nya sekitar 5,5, jadi dia nggak terlalu abrasif di kulit gue. Jadi kalau kulit gue pun lagi kemerahan, gue tetap ngerasa aman untuk pakai facial washnya. Nah, yang gue suka juga ini isinya 50 ml, jadi nggak melewati batas cairan di bagasi ya, jadi ini masih aman. Biasanya setelah cuci muka gue pakai toner, essence, serum, ampul, facial oil, dan ini semuanya bisa gue sederhanakan. Kalau gue lagi mager, gue nggak ada waktu untuk nunggu ini, karena bukan cuma stepnya, di setiap step itu harus gue selangin waktu 1-2 menit diantaranya, dimana selain gue ngipas, tapi gue juga harus nungguin skincare-nya meresap. Nah, step kedua ini adalah moisturizing. Nah, step moisturizing ini biasanya gue bagi ke step-step ini, bisa sampai 5-6 step kadang.
Tapi kalau gue lagi mager banget, akan gue simplify jadi satu step aja ke dalam moisturizer. Karena ini disederhanakan, jadi penting untuk pilih moisturizer yang gak lepek di kulit gue tapi tetap bisa ngelembapin, dan kalau bisa punya benefit lain lah. Jadi tetap dapat lembabnya moisturizer tapi juga ada benefit sampingan yang gue dapetin. Ini adalah yang paling banyak kalian tanyain di Instagram karena oh my god, pertama kali gue cobain ini, gue tuh kayak menganga karena gue kaget sama tekstur moisturizer ini. Moisturizer ini meleleh ketika kena kulit kalian, dan ini yang paling banyak kalian tanyain di Instagram. Ini adalah moisturizer dari Glad to Glow Blueberry 5% Ceramide Barrier Repair Moisturizer. Seperti namanya, kandungannya ada blueberry sama ceramide. Bagus buat skin barrier, definitely ngelembapin, teksturnya gel, gampang banget meresap, meleleh ketika kena kulit. Itu kurang, apalagi gue nggak pernah nemuin moisturizer dengan tekstur gel melelehin ke kulit, tapi kulit lo tuh tetap dilembapin. Ini tuh kayak ketika lo nyampur serum sama moisturizer lo jadi satu. Jadi teksturnya lebih encer, tapi lo tetap dapat efek lembab, efek basah kayak kulit kenyal. Gimana sih kulit kenyal kalau lo pakai jelly? Nah itu deh, kayak puding, bener. Gue bingung banget ketika gue pertama kali, kenapa nggak banyak yang ngomongin moisturizer ini? Ini enak banget coy di kulit, gila. Selain blueberry sama ceramide, salah satu ingredients favorit gue di sini tuh adalah Centella asiatica. Dia ada Centella asiaticanya. Centella asiatica itu bagus kalau kulit lo kemerahan, dan ini adalah masalah paling sering gue hadapi kalau lagi pergi-pergi. Kalau nggak lagi pergi-pergi pun, ini adalah salah satu masalah kulit gue. Gampang banget kemerahan, dan penyelamat tertinggi yang tahtanya paling tinggi itu adalah Centella asiatica untuk kulit gue. Jadi ini kayak moisturizer udah all in one gitu, ngelembapin iya, tapi ngasih benefit ngejaga skin barrier gue, tapi at the same time nggak berlebihan ngelembapinnya. Jadi pas banget di tengah. Love the texture. Udah abis dan gue udah beli lagi, dan mereka nih harganya terjangkau banget. Seingat gue ini tuh di bawah 50.000. Sejar ini harganya 40-an ribu, dan ini tipe moisturizer yang bisa kalian pakai pagi malam, jadi aman banget. Nah ini juga udah gue lihat pengaruhnya ke kelembapan kulit seperti apa. Sebelum dan setelah gue pakai, perubahannya tuh signifikan banget di kandungan air dan kandungan minyak di kulit gue. Tipe moisturizer kayak gini akan tetap kepake untuk gue mau pergi-pergi ataupun nggak pergi-pergi, terutama ketika pergi-pergi bakal tetap kepake. Step ketiga untuk skincare pagi definitely adalah sunscreen. Please jangan skip. Oke, jangan di skip. Kalian mungkin ngerasa kayak malas pakai sunscreen. Do not skip your sunscreen. Kalau kalian belum pakai sunscreen, belum rajin pakai sunscreen karena nyari kayak, aduh sunscreen yang gue pakai white cast, sunscreen yang gue pakai tuh lepek di kulit. Lo belum cobain yang ini. Kalau diskon cuma 30 ribuan. Ini sunscreen SPF-nya 50, udah PA+++, proteksinya di UV cam tuh kayak gini. Dan tau gak sih, ini tuh teksturnya gel. Aduh, ini tuh udah habis. Gel. Gampang banget tuh. Udah, ini mungkin adalah sunscreen yang paling cepat nyerapnya ke kulit yang pernah gue pakai. Udah, kayak berasa pakai moisturizer, langsung hilang di kulit. Tapi proteksinya ada banget proteksinya, dan bagus banget. Nggak ada white cast, nggak ada lengket, nggak ada lepek, teksturnya gel, gampang keserap. Kenapa nggak banyak yang ngomongin sunscreen ini? Nih kalau lo nggak percaya sama gue nih, harganya 37.000. Lo rugi kalau lo nggak cobain sunscreen ini. Kalau gue nggak lihat langsung di UV cam proteksinya, gue nggak akan percaya nih sunscreen ada sebagus ini proteksinya. Kalau untuk pagi proteksi, nah kalau untuk malam step ketiganya mungkin akan gue tambahi. Ini opsional, nggak wajib, tapi gue selalu siap sedia kalau ada ini. Apalagi kalau gue pergi-perginya, gue tahu kalau misalnya lagi ada acara gitu, kalau gue pengen kondisi kulit gue ketika ada jerawatan, setidaknya gue bisa nge-treat jerawat gue biasanya pakai obat total jerawat overnight treatment. Ini adalah Glad to Glow Centella 2% Salicylic Acid Overnight Acne Spot Treatment. Harganya 30-an ribu, dan ini lo pakai ketika malam lo muncul jerawat, terus misalnya kalau pagi lo ada acara, nah malam tuh dia akan ngurangin bengkak jerawat lo, dan dia bekerja kayak apa ya namanya, kayak acne patch gitu loh. Acne patch ya namanya, kayak acne patch gitu, tapi dia cair. Nah paginya itu lo bisa keletekin atau lo langsung cuci muka juga nggak apa-apa. Biasanya kemerahannya berkurang, bengkaknya berkurang. Ini yang paling kelihatan tuh, bengkaknya berkurang di gue. Dan kalau jerawat lo nyeri malamnya, kalau lo pakai ini paginya tuh berkurang banget nyerinya. Dan kalau paginya lo harus make upan, setidaknya masih bisa lo tutupin pakai concealer. Salicylic acidnya ada 2%, dan ini kerjanya spot treat ya, jadi ditotolin gitu. Nah alasan lain kenapa gue berani bawa rangkaiannya Glad to Glow yang gue pakai ini, beberapa produk ini, adalah karena selain ingredients utama dari tiap-tiap produknya ya, kayak
Kayak si blueberry moisturizernya ini kan ada blueberry sama ceramide-nya. Terus si acne spotnya kan ada salicylic acidnya. Nah, selain dari hero ingredients setiap produknya itu, dia tetap diselipin Centella asiatica. Dan seperti yang gue bilang tadi, masalah kulit gue tuh kan kemerahan ya. Centella asiatica tuh penyelamat besar banget. Jadi salah satu ingredients yang gue cari di skincare itu adalah sebanyak mungkin rangkaian skincare gue tuh mengandung Centella asiatica. Walaupun dia nggak ingredients utamanya banget gitu, yang ada di nama gitu ya. Tapi setidaknya gue pengen dia tetap ada kandungan Centella asiaticanya di setiap rangkaiannya. Gue sebenarnya bisa bawa yang rangkaian Centella asiaticanya doang, tapi masalahnya ketika gue bawa yang rangkaian Centella asiaticanya, gue nggak dapat benefit lain dari ingredientsnya itu gitu. Karena dia adalah salah satu ingredients yang menurut gue tuh bisa kerja sama ingredients apapun. Retinol dia bisa, AHA/BHA dia bisa, Centella, ceramide, blueberry, apapun ingredientsnya dia bisa bekerja sama si Centella asiaticanya. Dia termasuk ingredients yang netral. Itu salah satu ingredients favorit gue yang tetap gue cari, yang sebisa mungkin gue corporate ke dalam rangkaian skincare gue. Oke, jadi itu dia esensial skincare yang akan gue bawa ketika gue traveling besok ya. Kalau gue harus travel light, itu adalah produk-produk rangkaian-rangkaian yang bisa gue sederhanakan. Dan kalau kalian lagi malas pun, itu bisa jadi pilihan opsi paling sederhananya skincare tuh seperti itu menurut gue. Basic of the basic, paling sederhananya. Informasi tentang produk, dimana kalian bisa dapetin, dimana gue belinya, akan gue tinggalin di deskripsi. Kalian bisa cek di sana. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.